Oke guys, kita lanjut lagi ya. Jadi si Zhang Zuan ini udah mulai bisa menggunakan perpustakaan jalan surga ya guys ya. Kayaknya di sini bakal mulai seru ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Hei, apakah kamu telah mendengarnya? Cao Xiong Laoshe baru saja bersaing dengan guru nomor 1 akademi dari bawah, Guru Zhang Zuan. Mereka berkompetisi. Lalu apakah Zhang Zuan Laoshe pasti kalah? Tanpa diduga itu tidak benar. Zhang Zuan Laoshe menang. Dia dengan santai membimbing seorang siswa dan membuat kekuatannya bertambah 1 kali lipat. Hah? Meningkat 1 kali lipat? Dalam panduan pertamanya. Bahkan Lu Xun Laoshe tidak akan mampu melakukan itu. Apakah kamu nyata? Banyak orang menyaksikannya sendiri. Jadi bagaimana mungkin itu tidak nyata? Mereka yang menyaksikan kompetisi di kantin mendiskusikannya dengan penuh semangat. Untuk kekuatan siswa meningkat 1 kali lipat dalam bimbingan pertama, Zhao mencibir. Ini pasti hanya keberuntungan. Kota Baiyu adalah kota terbesar ketiga di kerajaan Tianxuan, dan Zhao adalah putri penguasa kota. Sejak muda, ia telah menjalani pendidikan kelas atas, dan motifnya untuk datang ke Akademi Hongtian adalah untuk diterima sebagai siswa Lu Xun. Oh, jadi ini ada tokoh baru lagi nih, mungkin jadi muridnya si Zhang Zuan ya guys ya. Si Zhao ini udah kebetulan dia putri penguasa kota nih, si Zhao ini nih. Oke, kita lanjut ya. Namun dia tidak berharap mendengar bahwa Lu Xun akan kalah dengan Zhang Zuan bahkan sebelum dia menemukannya. Secara alami dia tidak percaya rumor semacam itu. Keberuntungan? Aku tidak berpikir itu adalah sebuah keberuntungan. Bagaimanapun, ini merupakan peningkatan dari seluruh lipatan. Keberuntungan itu sendiri tidak akan dapat menjelaskannya. Seorang siswa yang duduk tidak terlalu jauh dari Zhao tidak bisa membantu tetapi menanggapi kata-katanya. Kamu pikir itu bukan keberuntungan? Jangan berpikir bahwa aku tidak mengenali itu Zhang Zuan Laoshe. Dia adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru dan hampir dipecat. Menurutmu kemampuan apa yang dimiliki pria seperti itu? Jika kamu tidak percaya kata-kata aku bisa membuka kedok fasadnya di sini dan sekarang. Zhao telah memiliki kepribadian yang tidak sabar sejak muda. Setelah mendengar seseorang memuji guru terburuk di akademi, dia langsung belo. Baik, kami juga ingin tahu apakah guru itu hanya berbicara. Seketika dua siswa berdiri. Mereka bertiga berjalan keluar dari kantin dan setelah bertanya-tanya, mereka menemukan ruang kelas Zhang Zuan. Mendorong membuka pintu, mereka masuk. Kamu adalah Zhang Zuan Laoshe? Berjalan ke ruang kelas, mereka melihat pemuda. Untuk sekadar informasi ya guys, Laoshe itu artinya guru ya. Di Cina itu sebutnya Laoshe. Kalau di Jepang senpai. Ya guys ya, kalau Laoshe itu di Cina sebutnya guru, kalau di Jepang senpai, kalau di Indonesia kita sebutnya guru. Kamu adalah Zhang Zuan Laoshe. Dia berjalan ke ruang kelas. Mereka melihat pemuda itu duduk di kursi guru sambil tersenyum bodoh pada dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana mereka terlihat seperti itu, dia tidak tampak seperti guru yang mengesankan. Bahkan mereka mulai merasa tidak nyaman. Benar, itu aku, kata si Zhang Zuan. Setelah memperhatikan masuknya beberapa siswa, Zhang Zuan berhenti menganalisis perpustakaan jalan surga itu dan berbalik untuk melihat mereka. Kami telah mendengar bahwa kamu telah menang dalam kompetisi melawan Cao Xiong Laoshe dan siswa yang kamu pandu mengalami peningkatan kekuatan 1 kali lipat. Zhao menyatakan dengan nada tidak percaya. Baik. Maka aku ingin kamu membimbing aku juga untuk melihat apakah kamu dapat meningkatkan kekuatan aku 1 kali lipat juga. Aku tidak bebas, Zhang Zuan mengusir mereka. Guru juga memiliki harga diri sebagai pendidik. Mereka bukan pemain yang akan melakukan sesuai keinginan penonton. Bagaimana mereka bisa membimbing orang lain hanya karena mereka menginginkannya. Selain itu, bagaimana dengan sikap kamu? Bukannya aku berhutang sesuatu padamu? Tidak bebas. Bukankah kamu sangat malas saat ini? Zhao dapat mengatakan bahwa pihak lain hanya mencoba untuk melepaskannya. Dia menggertakkan giginya karena marah. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan datang dan mengekspos fasadnya.
Namun saat ini dia dikejar tanpa melihat kemampuannya. Dia merasa malu. Aku harus merekrut siswa. Aku tidak memiliki upaya untuk bermain-main dengan seorang gadis kecil yang sombong. Zhang Zuan berkata dengan tenang. Kamu... Zaoya sangat marah sehingga matanya yang indah berguling-guling. Dia adalah putri penguasa kota. Belum lagi dia diberkati dengan ketampanan. Maksudnya kecantikan di sini guys ya. Kemanapun dia pergi, orang-orang menatapnya dengan mata kagum. Namun tidak hanya orang ini menolaknya, dia bahkan mengatakan bahwa dia bercanda, betapa benci. Bahkan jika dia seorang guru, ini tidak bisa dimaafkan. Karena si Zaoya ini cewek ya guys. Diremehkan, apalagi di penguasa kota gitu kan. Makanya dia benar-benar marah. Oke, kita lanjut guys. Apa yang harus kami lakukan agar kamu membimbing kami? Sambil menggertakkan gigi seperti giok, Zaoya bertanya. Akui aku sebagai gurumu. Zhang Zuan menjawab dengan tenang saat dia melihat Zaoya dengan ekspresi aneh. Melihat bagaimana pihak lain memandangnya seolah dia idiot, Zaoya terhuyung-huyung. Baiklah, aku akan mengakui kamu sebagai guru aku. Namun, jika kamu mengajari aku secara keliru atau memberi aku omong kosong, aku akan mengungkapkan kebohongan kamu. Zaoya, kamu tidak bisa. Jika kamu menganggapnya sebagai guru kamu, kamu tidak akan bisa menjadi murid Lusun Lao Shi. Dua teman yang datang bersamanya hampir pingsan setelah mendengar dia menerima permintaannya. Mereka segera mencoba membujuknya. Mendengar bujukan kedua temannya, Zaoya ragu-ragu. Dia menyadari aturan sekolah. Setelah menjadi siswa guru, jika siswa ingin mengakui guru lain, mereka harus terlebih dahulu menarik diri dari pelajaran guru mereka saat ini. Namun jika mereka melakukannya, guru yang lain cenderung menolak siswa tersebut. Belum lagi seorang guru populer seperti Lusun. Kamu tidak punya nyali untuk itu. Jika kamu tidak berani, cepat dan pergi. Jangan tahan bisnis aku merekrut siswa baru. Zhang Zuan melambaikan tangannya. Siapa bilang aku tidak punya nyali? Dia masih ragu-ragu. Tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Zuan, Zaoya segera meledak. Alisnya berkerut dan dia berkata, aku akan mengakui kamu sebagai guru aku sekarang. Mari kita verifikasi hubungan kita. Sikapmu terlalu buruk. Bahkan kamu ingin aku jadi sebagai tuanmu. Aku tidak ingin menerimamu. Zhang Zuan melambai pergi lagi. Wajar jika ingin merekrut siswa yang taat seperti Wang Ying sebelumnya. Namun yang saat ini tampaknya menggunakan bubuk mesiu. Aduh, Zaoya ini kayak bubuk mesiu guys. Jadi meledak-ledak gitu. Orangnya nggak sabaran ya, nggak patuh gitu loh. Suka memberontak. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Bahkan jika dia kekurangan murid, dia tidak mau menerimanya. Kamu! Zaoya berteriak marah. Dia tidak berharap bahwa ketika dia memilih untuk menanggungnya untuk mengakui dia sebagai gurunya, dia masih menolak untuk menerimanya. Zaoya bisa merasakan api yang timbul darinya. Dia datang ke sini khusus untuk mengekspos penipuannya. Jika dia pergi dengan marah sekarang, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkapnya? Mungkin orang ini dengan sengaja berusaha mengusirnya sehingga penipuannya tidak bisa diungkapkan. Dia bersikeras untuk tidak membiarkan hal-hal berjalan seperti dia. Aku akan mengakuinya sebagai kesalahanku dulu. Setelah aku memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya, lihat bagaimana aku akan menempatkanmu di tempat. Berpikir demikian, Zaoya menekan amarah di hatinya. Dia tersenyum tipis memperlihatkan gigi putihnya. Guru, tolong jangan marah. Aku tidak sopan. Aku dengan tulus ingin menjadi murid kamu. Semoga aku memohon kepada kamu untuk menerima aku. Nah, benar, ini lebih seperti itu. Melihat perubahan sikapnya, Zhang Zuan mengangguk. Aku bisa menerimamu sebagai muridku. Sebelum itu, aku ingin kamu membersihkan kamar ini. Aku tidak ingin melihat setitik debu di sini. Juga bantu aku merapikan kamar kecil di luar. Gosok mangkuk toilet hingga bersih. Setelah itu, aku akan memeriksanya. Jika aku puas dengan pekerjaan kamu, aku akan mengakui kamu di bawah pengawasan aku. Jadi si Zaoya ini kayak dikerjain ya guys ya sama si Zhang Zuan ini ya. Disuruh bersihin kamar dulu. Si Wang Ying langsung diterima aja ya. Si Zaoya ini disuruh bersihin kamar sama toilet ya. Aduh, udah bener parah ini si Zhang Zuan. Oke guys, kita lanjut guys.
Jangan melangkah terlalu jauh, Zauya akan mengamuk. Apa identitasnya? Dia adalah putri penguasa kota, putri bangsawan. Sejak muda, dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah tangga sebelumnya. Namun orang ini berniat untuk menyapu kamar, bahkan membersihkan kamar kecil. Apakah dia gila? Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan tugas-tugas semudah itu, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak membutuhkan siswa yang malas dan tidak berguna, kata Zhang Zuan. Siapa bilang aku tidak berguna? Aku akan membersihkannya sekarang. Aku akan menggosok sekarang. Aku akan menyapu sekarang. Aku akan mengepel lantai, kata Zauya menggilingnya. Meraih sapu dan kain pel, dia mulai merapikan kamar. Kamar ini kayaknya dalam bahasa Inggris ini room ya. Room harusnya dia mulai merapikan ruangan kalau menurut kita ya guys ya. Soalnya kan bahasa Inggris ini diterjemahinnya dalam bahasa Inggris ya guys, ke bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut guys. Zauya, bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku tidak berpikir dia benar-benar mampu. Dia dengan sengaja membuat segala hal menjadi sulit bagimu. Dua teman yang ikut bersamanya, setelah melihat nyonya muda penguasa kota mulai membersihkan tempat itu, mereka semua ngeri dan dengan cepat berusaha meyakinkan sebaliknya. Kalian berdua menunggu di luar dulu. Sejak muda, aku Zauya belum pernah benar-benar hilang sebelumnya. Hari ini aku akan telah memutuskan untuk melawan dia. Zauya mengerutkan kening. Kedua temannya mengerti sifat Zauya. Melihat bahwa dia tidak dapat dibujuk, keduanya saling memandang, kehilangan apa yang harus dilakukan. Beritahu kepada kepala pelayan Yao, bukankah dia juga datang? Jika kepala pelayan tahu bahwa orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya sedang memerintahkan nyonya muda untuk menggosok toilet, dia pasti akan menghentikannya. Setelah saling menatap sesaat, salah satu dari mereka datang dengan solusi. Untuk seseorang dengan identitas Zauya, meskipun tidak ada ancaman dalam perjalanan ke akademi, masih ada seseorang untuk mengawalnya. Orang yang mengawalnya adalah kepala pelayan Yao. Saat ini dia masih harus berada di sekitar akademi. Baiklah, mari kita cari sekarang. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua segera bergegas keluar dari akademi. Untuk Zauya yang memiliki sifat keras kepala seperti anak perempuan rumah tangga kaya lainnya, meskipun dia belum pernah melakukan pekerjaan rumah tangga sebelumnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi. Dengan cepat interior ruangan menjadi bersih, bahkan kamar kecil di luar berkilau. Tidak buruk, Zhang Wan mengangguk puas. Kamu seharusnya puas sekarang. Kamu bisa mengakui aku sebagai murid kamu dan membimbing kultivasi aku sekarang kan? Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Zauya menggertakkan giginya. Wajahnya yang seperti batu giok mendistorsi ketika dia mencoba menahan diri agar tidak meninju pria di depannya. Kartu identitasmu. Mengabaikan pandangan membunuh pihak lain, Zhang Zuan melemparkan token giok padanya dengan santai. Mengambil napas dalam-dalam, Zauya meneteskan setetes darah di atasnya, memverifikasi hubungan mereka. Zhang Lause, sekarang aku bisa menjadi muridmu. Bisakah kamu memberiku 1 atau 2 pointer? Pointer itu maksudnya petunjuk guys ya. Sekarang dia berada di ambang mencapai tujuannya, mengungkapkan wajah sebenarnya dari pria tercela di depannya. Zauya menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya, tunjukkan teknik bertarung padaku terlebih dahulu, sehingga aku bisa mengukur fundamentalmu. Zhang Zuan memberi istirahat. Baik guru. Tanpa omong kosong, Zauya menggenggam tangannya dan membungkuk sebelum melaksanakan keterampilannya. Angin menderu, pukulannya penuh dengan kekuatan. Sebagai wanita juga, pukulannya jauh lebih cepat dan lebih kuat dari Wang Ying. Dengan satu tatapan, jelas bahwa dia melakukan sedikit usaha dalam pelatihannya. Sambil melihat Zauya menjalankan keahliannya, pikiran Zhang Zuan saat ini ada di perpustakaan. Seperti yang diharapkan, dengan getaran ringan sebuah buku jatuh dari rak. 2 kata, Zauya, tertulis di sampulnya. Zauya, putri penguasa Bayu City, Fighter 1, dan Jusi Realm, Pinnacle. Teknik kultifikasi. Keterampilan murni gadis giok putih. Kelemahan, 27 kekurangan. Nomor 1, kepribadiannya gegabah dan dia mudah marah. Ini bertentangan dengan sifat ketenangan dan kehalusan
White Jet skill. White Jet itu maksudnya giok putih ya. Jadi skill giok putih. Aduh, jadi sorry guys ya. Jadi ini terjemahannya campur-campur ya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya guys. Jadi dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Nomor 2. Buku itu persis seperti apa yang dilihat sebelumnya. Ini mencatat semua kekurangan dan kekurangan dalam kultivasi Xiaoya. Peng, peng, peng. Setelah beberapa saat, Xiaoya menyelesaikan seluruh rutinitas pukulan. Mengepalkan tangan kewanitaannya, dia berbalik dan mengirimkan pukulan ke pilar batu di ruang kelas yang digunakan untuk mengukur kekuatan pukulan seseorang. Suara renyah, seperangkat nomor muncul di sana. 110. Tidak buruk, tidak buruk. Zhang Zuan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Untuk dapat menggunakan kekuatan seperti itu di tinjunya sebelum datang ke akademi, Xiaoya memang putri dari tuan kota, memegang kekuatan yang luar biasa. Baiklah, beri aku beberapa petunjuk. Setelah menjalankan keterampilannya, wajahnya tidak memerah juga tidak terengah-engah. Xiaoya berbalik untuk melihat Zhang Zuan. Menyelesaikan apa yang harus dilakukan, Xiaoya siap untuk melihat orang itu sebelum dia membuat malu dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan sebuah record kristal muncul di lengan bajunya. Rekam kristal itu adalah objek yang mampu merekam video dan audio di sekitarnya. Dia bermaksud menggunakannya sebagai bukti kesalahan Zhang Zuan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa keluar dari situ ketika dia menyebarkan berita tentang kejahatannya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan dihina kalau begitu. Untuk berpikir kamu akan bermimpi bersaing dengan Lu Xun Laoshi, bermimpilah, kata Xiaoya. Setelah berpikir bahwa dia akan dapat meraih bukti padanya segera untuk menghukumnya dan melampiaskan frustasinya, mata Xiaoya berkilau dan dia hampir gagal mengendalikan tawanya. Menekan kebahagiaannya tepat saat dia menunggu untuk melihat omong kosong apa yang akan dihasilkan pihak lain. Sepasang mata jernih yang mengingatkan pada lentera muncul tepat di depannya. Xiaoya melompat kaget dan mundur buru-buru. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu Zhang Zuan Laoshi. Dia menggertakkan giginya dalam kemarahan dan berseru, "Apa yang kamu lakukan?" "Tenang, aku hanya melihat-lihat." Dengan tangannya di belakangnya, dia melingkari Xiaoya, menggelengkan kepalanya, kemudian dia tiba-tiba berhenti di depan Xiaoya dengan kurang dari 1 inci di antara mereka, yaitu 33,3 cm. Dia bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Wajah Xiaoya memerah. Sejak muda, belum ada satupun pria lajang yang begitu dekat dengannya. Jantungnya berdetak kencang, kemudian dia mendengar suara yang tidak tergesa-gesa. "Kamu sakit." Mendengar kata-kata itu, Xiaoya hampir meletus dengan pingsan di tempat. "Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit." Dia hampir gila. Jadi si Xiaoya ini marah banget ya, dibilang sakit sama si Zhang Zuan ini ya. Dia langsung marah kan, "Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit." Gitu. Oke guys, kita lanjut ya. Apa yang salah dengan otak orang ini? Dia mengeksekusi satu set seni bela diri baginya untuk menunjukkan kekurangan di dalamnya. Sebaliknya, orang ini mengatakan bahwa dia sakit. Bagaimana bisa orang jahat seperti itu ada di dunia? "Mengapa kamu mulai melemparkan penghinaan?" Zhang Zuan mengerutkan kening. Segera dia mengerti arti lain dari apa yang dipegang oleh kata-katanya dan tersenyum tipis. "Aku mengatakan bahwa tubuhmu sakit. Aku tidak menghinamu." "Aku tidak sakit," kata Xiaoya dengan dingin. "Menurutku kau yang sakit. Ada yang salah dengan otakmu." Dia sekuat sapi. Satu kepalan tangannya memiliki kekuatan lebih dari 100 kilo di belakangnya. Dia sangat jelas pada kenyataan apakah dia sakit atau tidak. "Jangan membantah kata-kataku dulu. Apakah kamu sering merasakan sakit yang tidak jelas pada aku Poin Danzong dan Jujue kamu? Terutama pada malam bulan purnama ketika angin lembab bertiup, semburat merah samar akan muncul di tubuh kamu dan kamu akan menyukai." Pada titik ini, Zhang Zuan ragu-ragu sejenak, seolah-olah sulit untuk mengucapkan secara lisan.
Dia melanjutkan, tidak peduli bagaimana kamu berlatih, kamu merasa hatimu tidak akan tenang. Oke, Danzong itu dibilang kan tadi Danzong sama Jujue ya. Ini ada penjelasannya ya. Danzong ini adalah akupoin di tengah garis horizontal yang melewati dua puting kamu. Jujue tepat di bawah pusat tulang rusuk kamu. Oke, kita lanjut guys ya. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Zauya yang marah berniat untuk membaca setiap kata yang akan dikatakan pihak lain secara langsung. Tetapi setelah mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah dan dia tertegun. Bukan karena kata-katanya yang dikatakannya salah, tetapi itu hanya terlalu benar. Baru-baru ini selama pelatihan dia merasakan sakit samar di Danzong dan Jujue-nya. Meskipun dia hanya akan menanggungnya karena rasa sakitnya tidak parah. Inti masalahnya adalah bahwa pada malam bulan purnama ketika angin dingin berhembus, tubuhnya akan berubah aneh. Keinginan yang kuat akan melonjak melalui tubuhnya saat berubah merah. Tidak dapat menekan emosinya yang mengamuk. Dia mendapati dirinya menambahkan pelukan seorang pria. Dia hanya seorang wanita muda berusia 16 hingga 17 tahun yang belum menjalani pernikahan di tubuh manusia sehingga dia tidak dapat mengatakan apa itu emosi. Dia hanya merasa malu karenanya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa tahan dengan itu dan itu akan berlalu. Namun perasaan ini menjadi semakin kuat ketika tubuhnya berkembang dan dadanya menjadi lebih dan lebih daging. Dia merasa kecenderungan itu semakin dan semakin tidak terkendali. Di masa lalu, dia bisa menghadapinya hanya dengan 2 sirkulasi teknik kultivasinya. Tapi sekarang, bahkan 10 kali tidak cukup untuk desakan meredah. Dia hanya bisa berhenti dengan latihannya sampai matahari terbit. Karena perselingkuhan ini terlalu aneh, dia tidak berani memberitahu siapapun tentang itu. Bahkan teman-teman terbaiknya dan ayah City Lord-nya tetap dalam kegelapan. Meskipun itu adalah masalah yang tidak ada yang tahu tentang. Nah, bagaimana orang ini bisa mengetahui tentang hal itu? Itu juga karena dia tidak mampu menanggungnya, sehingga dia datang ke akademi dengan harapan untuk menemukan inti masalahnya dan menyelesaikannya sekali dan untuk semua. Aku seorang guru. Aku bisa tahu dari rutinitas pukulan yang kamu lakukan sekarang. Zhang Zuan menjawab dengan tenang. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakan sebanyak ini melalui pukulan rutin seseorang. Perpustakaan Jalan Surga adalah harta yang luar biasa. Selama dia memiliki kekurangan, bahkan jika kekurangan ini tidak ada hubungannya dengan keahliannya, itu akan dicatat di dalamnya. Tepat karena dia melihat masalahnya, itu sebabnya Zhang Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah ada solusi? Apakah ada solusi? Zauya mengepalkan rahangnya dan bertanya dengan wajah memerah. Setelah dia begitu tegas untuk mengekspos penipuan partai, dia akhirnya memiliki masalah yang terungkap olehnya dalam sekejap. Itu membuatnya merasa malu. Ada metode untuk menyelesaikannya. Datanglah ke kelas besok dan aku akan menjelaskannya kepada kamu. Zhang Zuan memberi isyarat dengan tangannya. Betulkah, guru? Mata Zoya bersinar karena tidak percaya. Dia sangat menyadari masalah di tubuhnya. Karena ketidakmampuannya mengendalikan keinginan yang mengamuk itu menyebabkan dia menjadi mudah marah dan tidak sabar dalam segala hal yang dilakukannya. Awalnya dia pikir dia hanya bisa menyembunyikan masalah ini di hatinya. Dan tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa guru yang merupakan terakhir di seluruh akademi ini akan dapat mengungkapnya hanya dalam beberapa kata. Selanjutnya, dia juga punya solusi untuk mengobatinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencari guru lain di akademi. Zhang Zuan mengulurkan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, tampang seorang ahli. Tidak. Guru, kamu adalah satu-satunya, katanya. Zauya buru-buru menganggukkan kepalanya. Bukan hanya 1 atau 2 hari sejak awal penderitaannya. Banyak dokter di kota ini yang tidak dapat mengatakan apa yang salah dengannya. Bahkan ayahnya, City Lord Zhao, tidak dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, Lause Zhang Zuan ini bisa tahu hanya dengan satu pandangan. Hanya dengan membandingkan mata kebijaksanaan mereka, tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat bersaing dengannya. Itulah alasan mengapa dia berpikir dia akan memiliki cara untuk mengobati masalahnya. Record kristal itu, apakah kamu masih berniat menyimpannya? Zhang Zuan menunjuk ke lengan bajunya. Zauya ngeri. Baru sekarang dia mengingat rekod kristal yang sengaja dia tinggalkan untuk mendapatkan bukti padanya. Jika isi pembicaraan bocor, bagaimana dia bisa terus berjalan dengan kepala terangkat tinggi? Aku tidak, kata si Zauya.
memberikan kekuatan dengan telapak tangannya. Kaca! Record kristal berkurang menjadi debu. Setelah menghancurkan kristal itu, Xiaoya melirik Zhang Lause sekali lagi. Kali ini wajahnya tidak terlihat begitu penuh kebencian. Sebaliknya itu adalah wajah yang penuh teka-teki. Minum dulu guys, aduh. Meskipun menyembunyikan rekod kristal dengan diam-diam, dia masih tertangkap. Belum lagi masalah dengan tubuhnya terekspos olehnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan seperti itu mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru? Dia harus acuh tak acuh pada ketenaran dan reputasi. Apatis dengan pandangan orang luar. Aku telah mendengar bahwa para ahli semuanya seperti itu. Ketika ide ini muncul di kepalanya, posisi Zhang Zuan di hatinya berevolusi dari penipu menjadi salah satu pakar top di dunia. Ambil token identitas kamu untuk mengklaim tempat tidur dan buku-buku kamu. Juga cari penginapan kamu saat kamu menggunakannya. Kami akan memulai pelajaran tepat waktu besok. Melihat bahwa siswa lain telah digulung, Zhang Zuan melambaikan tangannya saat dia memberikan instruksi kepadanya. Tiba-tiba auman keras terdengar dari luar dan dalam sekejap sesosok manusia masuk. Orang yang masuk adalah pria parubaya. Dia membawa aura ganas bersamanya saat dia masuk ke ruang kelas. Dari satu tampilan orang dapat mengatakan bahwa dia tidak lemah. Nyonya muda. Setelah memasuki pintu, pria parubaya itu berhenti dan membungkuk pada Xiaoya. Paman Yao, mengapa kamu ada di sini? Xiaoya menatapnya kosong. Ini bukan orang lain selain kepala pelayan dari kota Baiyu yang diundang oleh kedua temannya, Yao Han. Oh, jadi kepala Yao tadi ya, kepala pelayan Yao tadi ya guys, yang dia panggil sama dua temannya si Xiaoya itu ya. Oke, kita lanjut guys. Tepat ketika dia akan pergi setelah mengirim Xiaoya ke akademi, dua temannya bergegas untuk memberitahunya bahwa nyonya muda itu ingin mengakui orang yang mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru sebagai gurunya. Dan bahwa dia bahkan memerintahkan nyonya muda untuk menggosok toilet dan ruangannya. Mendengar kata-kata itu, kepala pelayan Yao Han hampir meledak di tempat. Nyonya muda, di rumah tidak ada yang berani memerintahnya untuk berani membuatnya menyapu lantai dan menggosok toilet. Dia terlalu berani. Jika orang ini adalah salah satu guru yang lebih terkemuka di akademi, dia bisa membatalkannya karena mereka cenderung menjadi pemilih. Inti masalahnya adalah orang ini adalah yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru. Belum lagi dia bahkan membuat seseorang mengamuk. Maksudnya kultivasinya ya guys. Bagaimana bisa nyonya muda belajar di bawah seseorang seperti itu? Bahkan di kota, orang-orang yang membimbingnya, bahkan jika dengan santai, jauh lebih kuat daripada orangnya di sini. Nyonya muda, apakah kamu menatap dingin pada Zhang Zuan? Yao Han dengan cepat melirik nyonya muda. Aku sudah mengakui Zhang Lause sebagai guru aku, Xiaoya menyatakan. Berlari di sini dengan kekuatan penuh, dia tidak berpikir bahwa dia masih akan menjadi langkah terlalu lambat. Wajah Yao Han menjadi gelap saat dia menarik Xiaoya ke punggungnya. Dia menatap Zhang Zuan dengan dingin. Cepat menarik noda muda kita dari pengawasanmu. Kalau begitu minta maaf. Kalau tidak, ketika aku meledakkan masalah ini, semua orang akan tahu bahwa kamu menyihir seorang wanita di bawah umur sebagai guru untuk membuatnya datang di bawah pengawasan kamu. Menyihir wanita di bawah umur? Bukankah kamu terlalu banyak menggunakan frasa? Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Jika orang lain mendengar kata-kata itu, mereka akan berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu terhadap Xiaoya. Surga dapat berfungsi sebagai saksinya, bahwa semua yang telah ia lakukan adalah menerima seorang siswa. Itu adalah tindakan yang sangat murni. Jangan main-main denganku. Nyonya muda keluarga kami adalah seorang jenius yang berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa diajarkan oleh seorang yang dengan kualifikasi kamu. Jika kamu menghapusnya dari pelajaran kamu sekarang, aku dapat memilih untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Kalau tidak, aku pasti akan membawa ini kepada kepala sekolah dan kamu akan dipecat. Yao Han berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiaoya memotongnya dari punggungnya. Paman Yao, apa yang sedang kamu lakukan?
Aku telah mengakui Zhang Laozi sebagai guru atas kehendak bebas aku sendiri. Mengapa kamu menyebabkan masalah bagi aku? Zhao Ye menginjak kakinya. Alasan mengapa dia datang ke akademi adalah untuk menyelesaikan masalah dengan tubuhnya. Dia masih senang dengan kenyataan bahwa guru di hadapannya meyakinkannya bahwa dia akan dapat membantunya. Namun orang ini datang untuk mengacaukannya. Apa yang dia lakukan? Dengan kehendak bebasmu sendiri. Johan melirik nyonya muda. Apakah kamu pikir dia benar-benar bisa memberimu panduan yang akan membuat kekuatanmu meningkat? Nyonya muda adalah orang yang sombong, dia tahu itu. Mungkinkah guru yang terkenal sebagai sampah ini bisa membimbingnya? Itulah sebabnya dia mengakuinya. Biarkan kekuatanku melonjak, bahwa dia tidak melakukan. Zhao Ye menggelengkan kepalanya. Pihak lain hanya menunjukkan penyakitnya, dia tidak membimbingnya pada kultivasinya. Tidak, lalu? Johan bingung. Baiklah Paman Yao, berhenti bertanya. Mengingat penyakitnya sendiri, wajah Zhao Ye memerah. Melihat nyonya muda itu bersikap seperti itu, Johan menatap kosong dengan kebingungan. Kemudian ketika dia melihat rekod kristal yang hancur di lantai, wajahnya menjadi sangat dingin. Dan dalam beberapa saat, dia tampaknya telah berubah menjadi singa yang mengamuk. Kamu bocah sialan! Apa yang kamu lakukan pada nyonya muda kita? Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu sekarang? Ledakan. Dalam amarahnya, aura yang kuat muncul dan angin menderu. Jah! Tanah berderit kesakitan seolah tidak mampu menanggung tekanan berat. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you